Halo teman-teman santuy, ini adalah part keempat dari rekap alur cerita Heroes 2022. Pada bagian cerita sebelumnya, ketiga orang ini telah mengangkat saudara. Su Mengchen yang berumur 32 tahun menjadi kakak pertama, Pai Choufei yang berusia 26 tahun menjadi kakak kedua, dan Wang Xiaoshi yang berumur 20 tahun menjadi adik ketiga. Fakta menariknya, ketiga saudara angkat ini berselisih 6 tahun semua, dan lebih menariknya lagi, biasanya kalau menurut kepercayaan Xiao yang banyak diyakini oleh orang Cina, orang-orang dengan selisih umur 6 tahun biasanya tidak akan cocok satu sama lainnya. Apakah ini adalah sebuah petunjuk kalau persaudaraan mereka ini akan pecah nantinya? Atau justru persaudaraan mereka akan tetap terjalin dengan erat dan bahkan menjadi semakin kuat sehingga mematahkan pandangan tersebut? Atau bisa juga perbedaan umur ketiga orang ini tidaklah berarti apa-apa dan hanyalah sebuah kebetulan belaka saja. Setelah persaudaraan terikat, mereka pun kembali ke pavilion hujan. Oleh Su Mengchen, Pai Choufei dikala itu diangkat untuk menjadi wakil ketua. Baik adik kedua maupun adik ketiga yang barusan hidupnya luntang-lantung dan diliputi oleh kemiskinan, tiba-tiba saja bagaikan mendapatkan rezeki nomplok, di mana mereka juga diberikan sebuah pavilion tersendiri oleh kakak pertama. Baik Wang Xiaoshi maupun Pai Choufei diberikan penjelasan bagaimana sekte ini bekerja beserta setiap rahasianya. Su Mengchen juga memperlihatkan bagaimana hebatnya penasihat Yang Wuxie dalam mengumpulkan informasi. Di sana, penasihat yang membacakan semua riwayat kehidupan Pai Choufei maupun Wang Xiaoshi dengan sangat tepat. Kedua orang ini hanya mengangguk-anggukkan kepala memuji betapa hebatnya penasihat yang dalam mengumpulkan informasi, menunjukkan bahwa sebenarnya Su Mengchen sudah sangat mengenal mereka sebelum mereka bertemu sekalipun. Namun pada saat riwayat remaja Wang Xiaoshi dibacakan, di sana dikatakan sejak umur 13 tahun, Wang Xiaoshi telah mulai berpacaran dan bergonta-ganti wanita. Hal ini pun membuat Wen Rou kesal, sementara Wang Xiaoshi terus menepis kalau hal tersebut tidak benar adanya. Di sisi lain, Lei Sun dan Ti Feiqing langsung dipanggil oleh Fu Zhongxu mengenai permasalahan bisnis kotor mereka yang sudah tercium oleh Su Mengchen. Dalam analisanya, Ti Feiqing meyakinkan kalau ketua pavilion hujan hanyalah tahu mereka memiliki bisnis kotor tetapi tidak tahu bisnis apa yang sebenarnya mereka jalankan. Hal ini pun membuat Fu Zhongxu sedikit bisa bernapas lega, namun untuk tindak pencegahan mereka harus menutup jalur bisnis di utara yang sudah tercium serta memberikan Su Mengchen sedikit pelajaran. Dalam upaya Ti Feiqing untuk memberikan pelajaran kepada Su Mengchen, ia mendekati salah satu petinggi pavilion hujan. Long Xiaoqing langsung dilobi olehnya dan ditawarkan untuk bergabung dengan Liu Fenpan. Ti Feiqing memberitahukan sebuah rahasia bahwa sebenarnya mendiang Hua Wuzuo adalah mata-mata dari Liu Fenpan. Ia bahkan menunjukkan surat perjanjian antara Hua Wuzuo dengan sektenya. Dengan itu, dia pun membujuk agar Long Xiaoqing yang dulunya loyal terhadap Hua Wuzuo untuk berpindah haluan. Lebih jauh, Ti Feiqing berusaha untuk menciptakan kecemburuan, meyakinkan kalau Su Mengchen malah mengangkat orang baru seperti Pai Choufei untuk menjadi wakil ketua dan tidak memperhatikan petinggi-petinggi yang sudah mengabdi sangat lama. Meski pada akhirnya menolak, Long Xiaoqing tampaknya mempertimbangkan tawaran itu. Kabar Wang Xiaoshi dan Pai Choufei yang bergabung ke pavilion hujan ini tiba ke telinga Lei Chun. Ia yang kangen pada mereka pun meminta pelayannya untuk mengatur pertemuan. Saat keempat orang ini bertemu, Lei Chun tetap menggunakan nama samarannya sebagai Tian Chun. Tak ada satupun dari mereka yang tahu kalau dia adalah putri dari Lei Chun. Keempat orang ini sangat enjoy dengan pertemuan yang menyenangkan itu, di mana Pai Choufei terlihat sangat sulit untuk memalingkan pandangannya terhadap Lei Chun. Setelah acara menyenangkan itu bubar, Lei Chun yang dalam perjalanan pulangnya baru menyadari kalau tusuk konde yang dihadiahkan Su Mengchen kepadanya telah hilang. Ia bergegas kembali ke sana, ternyata Pai Choufei masih ada di sana dan mengembalikan tusuk kondenya yang terjatuh itu. Pai Choufei lalu menawarkan untuk memainkan suling untuknya sebagai pembalasan atas Lei Chun yang tempo hari memainkan kecapi untuk mereka. Sementara itu, Lei Sun di tempat tongkrongan favoritnya di sebuah gubuk kecil yang ada sumurnya. Sesuai rencananya untuk menutup bisnis di jalur utaranya, ia memanggil semua pekerja yang terlibat di jalur tersebut, mengatakan jalur bisnis utara ini sudah tercium oleh Su Mengchen dan untuk mencegah rahasia ini bocor,
Ia pun menawarkan mereka semua untuk melakukan bunuh diri dan dia akan menanggung semua keluarga mereka sebagai balasannya. Sebagai catatan, pada rekap sebelumnya sudah saya informasikan kalau semua pekerja bisnis kotor ini keluarganya ditawan oleh Lee Sun. Dengan tawaran itu, akhirnya semua pekerja tersebut melakukan bunuh diri. Namun Lee Sun tidak menepati janjinya karena dia memerintahkan salah satu petingginya Lei Chong untuk menghabisi semua keluarga pekerja itu. Nampaknya sangat banyak petinggi-petinggi dari Lee Sun ini yang bermarga Lei, dan saya nggak tahu kenapa seperti itu, tetapi di rekap sebelumnya saya pernah menyebutkan kalau Lei Mei adalah putri dari Lee Sun. Dan ini adalah informasi yang salah karena waktu itu saya beranggapan mereka bermarga sama, jadi saya pikir Lei Mei itu adalah putrinya. Ternyata nggak begitu ya teman-teman. Sejauh ini yang terkonfirmasi menjadi putri kandung dari Lee Sun adalah Lei Chun, dan Ti Feiqing memang adalah putra dari Lee Sun tetapi bukan putra kandungnya, yang mana nantinya ini akan terungkap melalui alur berikutnya. Dalam kegalauannya itu, Long Xiaoqing kemudian mencoba untuk mempengaruhi petinggi Pavilion Hujan yang lainnya untuk bergabung dengan Liu Fenpan. Namun sayangnya bujukan itu ditolak karena menurut mereka pemimpin mereka Su Mengchen ini sudah cukup baik karena tidak menghukum Long Xiaoqing yang dulunya berpihak kepada Huo Zhuo. Penolakan ini akhirnya pun membuat Long Xiaoqing marah dan mencabut pedangnya untuk menghabisi mereka berdua dalam sebuah pintu yang tertutup. Setelahnya Ti Feiqing datang ke sana, rupanya Long Xiaoqing sudah menerima tawarannya, dan karena kedua petinggi lainnya tidak mau ikut dengannya bergabung ke Liu Fenpan, maka kedua petinggi ini sudah ia tangkap dan menunggu untuk dihabisi Ti Feiqing. Sayangnya Ti Feiqing bukanlah orang bodoh. Dia tahu ini hanyalah sandiwara dari Long Xiaoqing dan kedua petinggi lainnya. Secara mengejutkan, Ti Feiqing malah menghadirkan Li Niantang, petinggi Pavilion Hujan lainnya yang telah bergabung dengannya. Li Niantang telah menghabisi semua prajurit yang disiapkan oleh Long Xiaoqing untuk mengeroyok Ti Feiqing, dan pada akhirnya ketiga petinggi yang tidak mendapatkan backup prajurit mereka pun bukanlah tandingan dari Ti Feiqing yang dengan mudah mengalahkan mereka. Akibatnya Long Xiaoqing ditangkap sebagai sandera, sedangkan kedua petinggi lainnya dibiarkan hidup dan kembali untuk melapor kepada Su Mengchen. Ti Feiqing menyatakan inilah pelajaran yang dia berikan kepada Su Mengchen yang mencoba mencampuri urusan bisnisnya. Malam itu juga Liu Fenpan mengerahkan prajuritnya secara besar-besaran membunuh cukup banyak orang-orang dari Pavilion Hujan dan juga menghancurkan serta membakar beberapa toko usaha milik Pavilion Hujan. Esoknya Su Mengchen pun mengadakan rapat darurat di mana Pai Choufei menyarankan agar mereka membunuh Ti Feiqing, tetapi Su Mengchen menolak keras usulan itu. Dia meyakinkan orang itu sangatlah penting dalam menjaga kestabilan. Bila suatu hari Lei Sun mau ditumpaskan, ketua Liu Fenpan itu pasti akan menarik mereka semua untuk hancur bersamanya, di mana di momen tersebutlah peran dari Ti Feiqing untuk mencegah hal tersebut terjadi. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk membuat 3 rencana pembalasan. Pertama adalah membunuh pengkhianat Li Niantang yang akan dilakukan oleh Pai Choufei. Tugas kedua diberikan kepada Wang Xiaose untuk menyelamatkan Long Xiaoqing yang disandera. Tugas ketiga, Su Mengchen akan bertindak langsung untuk menyelamatkan salah satu pekerja yang dipaksa bunuh diri oleh Lee Sun sebelumnya. Harapannya adalah dari anggota keluarga pekerja itu mereka bisa mengungkap bisnis kotor Liu Fenpan yang bekerja sama dengan divisi hukum kerajaan. Pai Choufei pun segera melakukan tugasnya. Ia pergi untuk membunuh Li Niantang yang telah berkhianat, tetapi kedatangannya itu ternyata telah diprediksi. Pai Choufei malah terjebak oleh banyaknya petinggi Liu Fenpan dan si pengkhianat Li Niantang. Pertempuran pun pecah dengan sangat sengitnya, di mana Pai mengerahkan semua kemampuan terbaiknya dan berhasil membunuh sebagian besar dari mereka. Li Niantang mencoba untuk melarikan diri, tetapi lemparan belati terbangnya berhasil merenggut nyawa penjahat itu bersamaan dengan dirinya yang terperangkap oleh formasi jala dari lawan. Dengan ketidakberdayanya itu, nyawa Pai Choufei yang terancam mendadak diselamatkan oleh sosok misterius yang dengan sangat mudahnya menghabisi sisa petinggi Liu Fenpan yang ada di sana, sehingga Pai Choufei pun berhasil keluar dari maut itu pada akhirnya. Sosok misterius ini sepertinya adalah sosok misterius yang juga mengadu tenaga dalam dengan Wang Xiaose sebelumnya. Di sisi lain, Long Xiaoqing disiksa oleh seorang petinggi Liu Fenpan. Di balik kamar itu ada seorang wanita yang tengah memetik kecapi. Wang Xiaose yang tiba di sana malah melihat si wanita pemetik kecapi ini adalah Chu Xiaoyao. Dia pun menyelinap masuk dan menanyakan apa yang tengah terjadi.
Chu Xiaoyao menjelaskan ia telah dibayar oleh si botak yang masokis ini untuk bermain kecapi di tengah acara penyiksaan itu. Tak lama si botak keluar untuk beristirahat dan meminta Chu Xiaoyao untuk tidak berhenti memainkan musiknya. Wang Xiaoze yang masuk ke kamar sebelah untuk menolong Long Xiaoqing malah dikagetkan ternyata Sandra itu adalah salah satu petinggi Liu Fenpan dan si botak telah mengepung dari belakang dengan mengunci pintu kamar itu. Dalam sekejap, Wang Xiaoze pun harus menghadapi momen hidup matinya yang dikeroyok oleh dua orang yang sangat kuat ini. Namun bagaimanapun juga, Wang Xiaoze berhasil membunuh si botak dan secara tak terduga, Chu Xiaoyao menarik sebuah anak panah dari balik kecapinya dalam menghabisi lawan Wang Xiaoze yang tersisa. Saat Wang Xiaoze menanyakan identitas dari Chu Xiaoyao yang sesungguhnya, ia pun mengeluarkan plakat Sekte Pavilion Hujan. Ternyata dia adalah si pemanah yang selalu menjaga Su Mengchen. Masih ingat dengan rekap bagian pertama saat Su Mengchen menerima pesan dari sebuah anak panah? Anak panah itu dilepaskan oleh Chu Xiaoyao. Di momen lainnya, Chu Xiaoyao juga merupakan orang yang melepaskan anak panah saat Su Mengchen menerobos Pavilion Hujan untuk menemui ayahnya. Sementara itu, di tempat lainnya lagi, Su Mengchen berhasil menyelamatkan salah satu anggota keluarga pekerja yang tidak sempat dibunuh oleh Lei Chong. Su Mengchen membawanya pulang, tetapi dia terus dibayang-bayangi oleh banyak sekali prajurit Liu Fenpan. Pada akhirnya, sang ketua ditemui oleh Pai Choufei dan Wang Xiaoze yang telah menyelesaikan tugas mereka. Ketiga saudara ini berhenti di sebuah warung dan Su Mengchen menjelaskan kalau para prajurit yang membayang-bayangi mereka ini tengah menunggu ketua mereka. Tak lama setelahnya, Lei Sun dan Ti Feiqing pun datang. Tanpa ada aba-aba, kita diperlihatkan begitu menakutkannya serangan pedang dari seorang Lei Sun yang masih sempat ditahan oleh Su Mengchen. Di bawah gempuran yang sangat mengerikan itu, Su Mengchen masih berhasil melindungi nyawa tawanan yang ia selamatkan. Namun dalam sekejap saja pertarungan itu terhenti karena matahari yang sudah terbit, di mana ada sebuah aturan bila di saat matahari tengah bersinar, maka orang-orang di dunia persilatan tidak boleh sembarangan membunuh karena ada hukum yang harus dipatuhi. Ini sebenarnya adalah akal-akalan dari Liu Fenpan yang bekerja sama dengan orang divisi hukum. Kedua ajudan Fu Chongsu ini terlihat mengawasi dengan teliti untuk menunggu matahari terbit. Begitu matahari terbit, maka mereka langsung bergegas ke TKP untuk membubarkan kubu Lei Sun maupun kubu Su Mengchen. Jadi kalau teman-teman mencermati, dari awal memang sudah dikatakan Liu Fenpan ini hanya ingin memberikan pelajaran kepada Su Mengchen dan bukan benar-benar mau mengadu nyawa dengannya. Jadinya ya Lei Sun ini bisa dibilang cuma sekedar menakut-nakuti Su Mengchen. Ia sengaja muncul di detik-detik terakhir di saat matahari sudah mau terbit, dan begitu matahari benar-benar terbit maka duel itu pun bisa dihentikan oleh orang-orang divisi hukum. Dan orang yang diselamatkan oleh Su Mengchen ini sebenarnya memang sengaja dibiarkan untuk diselamatkan karena orang ini adalah orang idiot yang tidak bisa memberikan informasi apapun. Hal yang menariknya dan lebih mengejutkannya lagi, Su Mengchen sebenarnya adalah orang yang sangat pintar. Dia tahu dengan trik ini, namun dia tetap pergi untuk menyelamatkan orang idiot tersebut yang tidak akan berguna apa-apa baginya. Baginya, setiap nyawa berharga untuk diselamatkan. Su Mengchen pun kemudian menjelaskan kalau sebenarnya ada sebuah rahasia besar di balik kondisi dunia persilatan yang mereka lihat selama ini. Orang-orang taunya Pavilion Hujan dan Liu Fenpan berbagi kekuasaan di dunia persilatan, tetapi kenyataannya Liu Fenpan ini bekerja sama dengan sebuah perkumpulan yang disebut dengan Perkumpulan You Qiao. Perkumpulan You Qiao ini adalah sebuah grup rahasia yang bekerja untuk menata sistem aturan dunia persilatan. Mereka lah yang menjadi dalang sesungguhnya bagaimana dunia persilatan ini bekerja. Siapapun yang menantang mereka pasti akan dihabisi, dan dimanapun ada emas, grup ini akan mencarinya. Fu Chongsu adalah salah satu tokoh dari grup You Qiao ini, dan masih ada orang lainnya yang berada di balik layar. Su Mengchen mengatakan dalam hal ini dia ingin memerangi grup rahasia tersebut, dan Pai Choufei juga Wang Xiaoze setuju dengan visi kakak pertama mereka. Kalaupun memang dunia persilatan ini mau ditata dengan aturan itu tentunya harus datang dari sekte Pavilion Hujan mereka yang mementingkan kebaikan. Usai itu, Wang Xiaoze pergi untuk mencari Chu Xiaoyao. Pada scene sebelumnya, saat Wang Xiaoze mengalahkan lawannya, Chu Xiaoyao masih sempat menggodanya dengan sangat nakal. Kala itu, Chu Xiaoyao menolak membukakan pintu untuk Wang Xiaoze yang terkunci.
Gadis itu ternyata telah mengirim orang untuk menyelamatkan Long Xiaojing. Dia lalu meminta Wang Xiaoshi untuk menemaninya tidur bersama agar dibukakan pintu tersebut. Atas hal itulah Wang Xiaoshi pergi mencari Xiao Yao dan dia menjelaskan dengan penuh emosional kalau dia tidak tertarik kepadanya dan mengenai insiden yang katanya mereka sempat tidur bersama itu. Wang Xiaoshi menjelaskan dia yang dibius pada waktu itu, tentunya hal ini tidak bisa dianggap mereka telah mempunyai hubungan. Pada akhirnya, Chu Xiaoyao pun bangkit dari duduknya dan memberikan kode kepada Wenrou yang masuk ke dalam. Wenrou pada akhirnya pun menjelaskan kalau sebenarnya dia sudah tahu dari Chu Xiaoyao, kakak Chu Xiaoyao hanyalah menggoda Wang Xiaoshi selama ini dan Wang Xiaoshi sebenarnya tidak pernah ditiduri oleh Chu Xiaoyao. Mendengar hal ini, akhirnya Wang Xiaoshi pun lega dan dalam momen itu juga, dia membuat pengakuan. Pedang kerinduan dan pertahanannya ini adalah bukti dia dan Wenrou telah terikat. Gurunya pernah memberitahukan bahwa sejak dulu siapapun yang memakai pedang ini, saat pedang ini dicabut demi seseorang untuk yang pertama kalinya, maka pengguna pedang ini selamanya akan terjerat dengan orang tersebut. Dalam hal ini, Wang Xiaoshi pertama kali mencabut pedangnya adalah demi menyelamatkan Wenrou yang kemudian tersipu bahagia. Sementara itu, Pai Choufei secara tidak sengaja malah bertemu dengan juragan lukisan yang mengabarkan kalau semua lukisan yang dulu dititipkan kepadanya telah terjual habis dan memberikan uang pembagian hasil yang telah mereka sepakati dulunya. Lalu ia pun mengajak Pai Choufei ke tempatnya untuk membuat beberapa lukisan lagi. Di sisi lain, Lei Xun dan Su Mengchen bertemu secara tidak formal untuk membahas perseteruan mereka belakangan ini. Lei Xun mengatakan Su Mengchen adalah seseorang yang tidak tahu aturan. Su Mengchen telah menjadi seorang ketua pavilion hujan, namun masih saja merekrut dua pesilat berbakat Wang Xiaoshi dan Pai Choufei. Dan lebih tidak tahu aturannya lagi, Su Mengchen telah mencampuri urusan bisnisnya. Su Mengchen pun tersenyum sambil menuangkan arak untuknya, menjelaskan Wang Xiaoshi dan Pai Choufei telah menjadi saudaranya. Ia menyarankan agar Lei Xun tidak mengganggu kedua saudaranya ini, dan soal bisnis tersebut yang telah melibatkan nyawa manusia, maka dia pasti akan mencampuri bisnis tersebut. Setelah diintimidasi balik, Su Mengchen mencabut pedangnya untuk membelah cangkir arak Lei Xun dan langsung pergi dari sana. Cangkir itu terlihat tidak tergores sama sekali, tapi Lei Xun dengan ekspresinya yang terlihat tidak terkesan menyentil potongan cangkir tersebut. Sementara itu, Wang Xiaoshi membawa Wenrou untuk mengunjungi kediaman nenek dan kakek yang menampungnya tinggal dulu. Saat Wenrou menemani nenek memasak, Wang Xiaoshi membantu Guruo memasang genteng. Lewat momen itu, dia menceritakan impian dan alasannya bergabung dengan sekte Pavilion Hujan. Di saat ada orang-orang yang menggunakan pedangnya untuk menindas dan mencari keuntungan dari yang lemah, dia ingin menjadi orang yang mencabut pedangnya untuk membela kebenaran. Di toko juragan lukisan, Lei Xun tengah berkunjung dan memandangi lukisan baru yang digambarkan oleh Pai Choufei. Ternyata orang yang membeli lukisan Pai Choufei selama ini adalah Lei Xun. Namun Lei Xun sebenarnya juga tidak tahu kalau lukisan yang dia beli ini adalah lukisan dari Pai Choufei. Nyatanya Lei Xun yang kembali membeli lukisan elang ini bukan karena dia suka dengan lukisan tersebut, tetapi untuk dia hadiahkan kepada Su Mengchen karena dia tahu selera kekasih hatinya yang menyukai lukisan seperti ini. Setelah pulang dari rumah si kakek dan nenek, Wang Xiaoshi mengajak Wenrou kencan ke sebuah tempat berpemandangan indah katanya. Rupanya tempat itu tidak jauh dari sana dan dari atas mereka bisa memandangi bagian loteng rumah si nenek dan kakek yang tengah duduk bersama. Sungguh itu adalah sebuah pemandangan yang sangat indah bagi Wenrou. Menurut Wenrou, jika kelak mereka telah bosan mengarungi dunia persilatan, maka hidup sederhana seperti kakek dan nenek adalah sesuatu yang dia dambakan. Lewat percakapan singkat itu, dua hati di antara sepasang manusia itu pun semakin dekat di sela-sela mereka menikmati sore yang indah itu. Di kejauhan, si nenek melalui penglihatan periferalnya menyadari ada orang yang memandangi mereka, sementara suaminya menimpali kalau orang yang melihat mereka itu adalah Wang Xiaoshi dan Wenrou. Ia memuji impian Wang Xiaoshi yang ingin menjadi seorang pahlawan, dan hal ini membuatnya teringat dengan seorang pendekar di masa lalu yang bernama Fang Keyin. Di toko Tanyo, tempat pertemuan rahasia antara Su Mengchen dan Lei Xun memberikan lukisan Pai Choufei yang dia beli. Su Mengchen menyukai hadiah itu, dia memuji pelukisnya ini pastilah memiliki karakter yang unik. Sebagai balasan, Su Mengchen juga memberi dan memakaikan sebuah kalung yok neferit yang dia beli saat berdinas ke barat laut tempo hari. Di sepanjang malam itu, Su Mengchen hanya memeluk kekasihnya di dalam keheningan. Mereka lalu berpisah di mana Lei Xun menyadari lentera di depan toko itu yang sudah mulai redup.
Beberapa waktu setelahnya, Lei Chun kembali ke sana, memberikan lenteranya yang masih terang untuk digantung di depan pintu, dan dia sangat terobsesi dengan lentera itu yang menjadi simbol dan saksi cintanya dengan Su Mengchen, berharap lentera yang selalu menyala itu bisa menerangi jalannya dengan Su Mengchen yang penuh akan ketidakpastian. Su Mengchen sendiri diam-diam memandang dari balik kegelapan. Dia tidak tahu kapan lagi dia akan bisa bertemu dengan Lei Chun dan hanya bisa berpengharapan sama agar lentera itu bisa menerangi jalan terjal yang ada di hadapan mereka. Di sudut kota lain, Ken Chen, Wang Xiaoshi dan Wen Rou berlanjut ke sebuah aksi konyol. Wang Xiaoshi yang selama ini dikenal sebagai pria baik hati ternyata memiliki sisi nakal di dalam dirinya. Dia memberitahukan rencananya untuk menjegat dan memberikan pelajaran kepada Fu Chongsu yang akan segera melintas. Ketika itu terjadi, dia mengenakan syal untuk menutup wajahnya dan memukulkan sebuah bata ke kepala Fu Chongsu. Lalu ia pun lari dari sana. Keduanya lalu menyusuri sebuah jembatan. Di sana terlihat ada seseorang yang barusan tercebur dan tenggelam di dalam sungai. Wang Xiaoshi langsung loncat turun, menyelamatkan dan membawa naik tuan muda itu ke atas kapal. Ternyata orang itu hanyalah berpura-pura saja. Dia adalah seorang bangsawan bernama Feng Yingkan. Namanya juga bangsawan yang kurang kerjaan. Dia terjun ke sungai dan berpura-pura tenggelam itu hanyalah untuk mengerjai orang. Lalu Xiaoshi yang digoda oleh wanita-wanita penghibur di kapal itu pun diteriaki oleh Wen Rou. Saat mendengarkan nama Wen Rou, Feng Yingkan langsung memanggilnya sebagai istriku dan menuju ke jembatan. Ia mengatakan dia dan Wen Rou telah dijodohkan oleh ayah mereka. Wen Rou yang tidak percaya dan merasa jijik melihat tingkah lelaki hidung belang itu memakinya berkali-kali. Feng Yingkan malah terus menggodanya dan bahkan mencuci kakinya di atas baskom emas yang dimana ini melambangkan orang-orang yang bertobat mencuci tangan, sedangkan dia mencuci kakinya berjanji tidak akan pergi ke rumah bordel lagi. Wang Xiaoshi yang melihat emosi Wen Rou yang meledak-ledak kemudian menariknya pergi, tapi Feng Yingkan sempat mencuri kantong wewangian Wen Rou. Wen Rou baru menyadari kantongnya hilang setelah mereka pergi cukup jauh. Di markas Liu Fenpan, Lei Mei tengah mengobrol mesra dengan sang ketua. Dia meminta diberikan pekerjaan untuk mengurus bisnis di utara yang menguntungkan, namun sang ketua yang menolaknya malah memberinya sebuah tugas lain. Lei Mei diminta kembali ke kampung halamannya sendiri dan merekrut 5 pendekar dari Sekte Pili yang dulunya kelima pendekar ini mengabdi kepada mendiang ayahnya. Jika tugas ini berhasil, maka Lei Mei barulah akan diberikan kesempatan untuk mengurus bisnis di utara. Saat berbicara dengan Ti Feiqing, Lei Mei sendiri sebenarnya agak enggan untuk melakukan tugas itu karena Sekte Pili adalah hasil jeripaya ayahnya yang telah meninggal. Tak sudi rasanya jika dia harus mengambil pendekar pengabdi ayahnya itu untuk dijanjikan sebagai orang-orang Liu Fenpan. Kemudian ia pun diundang minum oleh Pai Choufei. Pai Choufei mentraktirnya balik di momen kali ini meskipun mereka berdua ini sangat mirip karena keduanya adalah orang yang berambisi. Pai Choufei mengatakan ia tidak sama dengan Lei Mei karena dia pernah menolak sebuah kesempatan besar di dalam karirnya. Sebaliknya, Pai Choufei menanyakan pernahkah Lei Mei menolak sebuah kesempatan besar? Setelah Pai Choufei pergi, dia tampak cukup galau mempertimbangkan haruskah dia melakukan tugas yang tidak ia suka itu. Lalu saat bawahannya menyadarkan lamunannya, Lei Mei tetap memilih untuk berangkat menuju ke kampung halamannya. Di tempat lain, Lei Chun dan Ti Feiqing tengah memperingati hari kematian ibu mereka. Pada batu nisan terlihat nama Quan Cao Ti yang terukir di sana. Dari scene ini terungkap kalau Ti Feiqing adalah anak pungut yang dulunya diselamatkan oleh ibunda Lei Chun. Pada momen itu, Lei Chun mengeluh soal ayahnya yang telah melupakan ibundanya. Di samping sumur, Lei Chun tengah meminum araknya bersama orang yang ada di dalam sumur itu. Orang itu tahu setiap kalinya Lei Chun minum dengan cara ini, artinya Lei Chun barusan membunuh musuhnya atau tengah memperingati hari kematian orang yang dibunuhnya. Dia pun menertawakan Lei Chun yang penuh dengan dosa itu, menanyakan siapa lagi yang telah dibunuh oleh Lei Chun. Ketua Sekte Liu Fenpan itu lalu memberitahukan bahwasannya dia yang berada di dalam sumur ini sudah tidak tahu hari dan bulan karena hari ini adalah hari kematian kakaknya. Orang itu langsung terdiam dan berteriak mengutuknya. Orang itu bernama Quan Chi, adik dari istri Lei Chun. Pada tempat lainnya yang tampaknya adalah sebuah istana, Feng Yingkan yang meminta izin untuk mengunjungi ayah angkatnya ditolak oleh seorang tetua yang tampaknya bukanlah orang biasa. Tetua bernama Yan Xian ini menolak dan mengusirnya pergi.
Lalu Feng Yingkan pun mengirimkan surat kepada Wenrou mengenai kantong wewangian yang dia curi dan ingin dia kembalikan beserta informasi tempat dan waktunya. Wang Xiaoze yang cemas menggantikan Wenrou untuk pergi ke sana. Sampai sana Feng Yingkan malah membuat Wang Xiaoze mengejarnya. Setelah berlari dan berkeliling dengan peringan tubuh mereka, Feng Yingkan melemparkan kantong wewangian itu ke sumur dan Wang Xiaoze pun masuk ke dalam untuk mengambilnya. Di saat itulah Feng Yingkan menutup pintu jebakan di dalam sumur itu. Feng Yingkan lalu berteriak ke bawah memberitahukan Xiaoze kalau ini adalah tempat rahasia Liu Fanfan. Feng Yingkan kemudian pergi bersama bawahannya yang telah menghabisi semua penjaga pada tempat itu. Di bawah sana, Wang Xiaoze bertemu dengan Quan Chi yang memberitahukan sumur ini akan segera terendam dengan mekanisme banjirnya. Xiaoze lalu diajarkan cara untuk membuka pintu selnya. Di dalam sel itu, Quan Chi memberitahukan bahwa Lei Sun yang telah mengurungnya di sini. Quan Chi tampaknya sudah sangat lama terkurung di sini, bahkan ia tidak tahu kalau Lei Sun sekarang adalah seorang ketua Liu Fanfan, dan juga ia keheranan dengan dunia persilatan yang sekarang telah tidak mengenal namanya lagi. Quan Chi lalu meminta Wang Xiaoze untuk mencabut dua besi pengait yang tertancap di punggungnya, tetapi Wang Xiaoze agak sedikit ragu ketika melihat banyaknya kerangka mayat yang ada di situ. Wang Xiaoze lalu diberitahukan di antara kerangka mayat itu ada kerangka putranya dan semua orang di sini dibunuh oleh Lei Sun. Bersamaan dengan mekanisme air yang mulai membanjiri sumur itu, Wang Xiaoze pun segera mengusir keraguannya dan mencabut dua kait di punggung Quan Chi. Quan Chi lalu dengan luar biasanya mematahkan 4 rantai besi yang membelenggu kaki dan tangannya. Kemudian dia menerobos hancur pintu sumur perangkap yang ada di atas, menikmati indahnya sinar rembulan setelah sekian lamanya ia terkurung. Wang Xiaoze yang menyusul keluar kemudian memapanya pergi dari sana. Saat Ti Peiqing tiba di sana, sumur itu telah kosong dan hal ini pun dilaporkan kepada Lei Sun. Untuk yang pertama kalinya kita melihat wajah Lei Sun yang cemas dan ketakutan saat bawahannya meyakinkan kalau mereka akan menangkap dan membawa pulang tawanan sumur itu dalam keadaan hidup ataupun mati. Lei Sun pun menjadi sangat marah besar. Dia berteriak mengatakan tawanan itu bernama Quan Chi, seseorang yang tidak akan mampu mereka bunuh. Tampaknya Quan Chi ini bukanlah orang biasa sampai-sampai bisa membuat seorang Lei Sun panik seperti ini. Menghadapi seorang Su Mengzhen saja, Lei Sun ini wajahnya masih sangat santai dan cenderung meremehkan lawannya. Tetapi yang ini kayaknya levelnya sudah di level yang berbeda. Bagaimanapun juga kita akan melanjutkan recapnya di video mendatang teman-teman. Like video ini kalau teman-teman suka. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Bye-bye.